Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak banggakan, bagaimana kabarnya? Bapak berharap anak-anak masih dalam kondisi yang sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika. Namun sebelum kita mulai, marilah kita berdoa agar nanti dalam pembelajaran matematika pada hari ini diberi kelancaran dan juga ilmu yang manfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak yang Bapak banggakan, kemarin kita sudah mempelajari tentang pecahan ya, dimana ada bilangan pecahan dan bentuk pecahan. Hari ini kita lanjutkan yaitu tentang bentuk pecahan. Ya. Bentuk pecahan yang telah anak-anak pelajari yang kemarin, yang pertama yaitu pecahan biasa, yang kedua pecahan desimal. Nah, untuk materi pada hari ini kita melanjutkan yaitu pecahan campuran dan persen. Pecahan campuran itu memiliki bentuk campuran antara bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Contohnya 5 2/3, di mana angka 5 ini adalah bilangan bulat, sedangkan 2/3 ini adalah bilangan pecahan. Untuk pecahan campuran itu bisa diubah menjadi pecahan biasa. Nanti kita akan pelajari pada pertemuan hari ini. Yang pertama yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Di sini ada dua cara ya. Cara yang pertama yaitu dengan cara mengubah bilangan bulat menjadi pecahan biasa, kemudian menjumlahkan pembilangnya.
Baik, untuk lebih jelasnya bisa dilihat contohnya 1/5/6, dimana angka 1 ini adalah bilangan bulat ya, dan 5/6 merupakan pecahan ya. Untuk angka 1 ini ya disamakan penyebutnya. Nah, karena penyebut pada bilangan pecahan campuran ini adalah 6, maka bilangan bulat tersebut juga dikalikan 6 sehingga nilainya 6/6. Kemudian dijumlahkan dengan pecahan biasa yang ada di sebelahnya ini, yaitu 5/6. Nah, akhirnya nanti seperti ini, 6/6 ditambah 5/6 sama dengan 11/6. Jadi 1/5/6 jika dijadikan pecahan biasa nilainya adalah 11/6. Untuk lebih jelasnya lagi, saya beri contoh yang kedua, yaitu 2/5/6. Angka 2 merupakan bilangan bulat ya, disamakan penyebutnya seperti tadi sama, karena penyebutnya 6 ya, maka bilangan bulat tersebut yaitu angka 2 dikalikan dengan 6 sehingga nilainya 12/6 ya. Setelah itu dijumlahkan dengan pecahan biasa yang ada di sebelahnya, yaitu 5/6 sehingga nanti seperti ini, 12/6 ditambah 5/6 sama dengan 17/6 sehingga 25/6 jika dijadikan pecahan biasa nilainya 17/6. Untuk cara yang kedua ya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yaitu dengan cara mengalihkan bilangan bulat dengan penyebut pada pecahan biasa, kemudian menjumlahkannya dengan pembilangnya. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat contoh berikut. 1/5/6, angka 1 yaitu bilangan bulat itu dikalikan dengan penyebutnya ya pada pecahan biasa. Nah, kebetulan di sini penyebutnya adalah angka 6 karena di sini 5/6. Kemudian dijumlahkan dengan pembilang ya pada pecahan biasa, yaitu angka 5 sehingga menjadi 1 dikali 6 ditambah 5. 1 dikali 6 tambah 5 ya, nilainya 11 ya. Dan nilai 11 ini tinggal kita tambahkan penyebut saja sehingga pecahan campuran tersebut jika dirubah menjadi pecahan biasa dari 1/5/6 ini menjadi 11/6 ya, seperti itu. Untuk contoh yang kedua, 2/5/6 ya, angka 2 ini bilangan bulat ya, kita kalikan 6 maka nilainya 12 dan ditambahkan 5 menjadi 17 ya. Karena di sini penyebutnya 6, maka 17 ini tinggal kita tambahkan penyebut yaitu angka 6. Nah, hasilnya 17/6 sehingga 2/5/6 jika dijadikan pecahan biasa nilainya adalah 17/6. Nah, karena di sini bilangan bulatnya sudah hilang, maka dia bisa disebut dengan pecahan biasa. Baik, kita lanjutkan. Untuk materi pecahan yang berikutnya yaitu tentang persen. Persen adalah bilangan dengan pecahan per 100. Adapun lambang dari persen adalah seperti ini ya. Perlu diingat, lambang persen seperti ini. Seperti 0 di garis miring depannya ada 0 lagi. Ini persen. Ya. Untuk persen di sini kita akan mempelajari tentang mengubah pecahan ke persen, mengubah persen ke pecahan, yang ketiga mengubah desimal ke persen, dan yang terakhir yaitu mengubah persen ke desimal. Baik, untuk yang pertama yaitu mengubah pecahan ke persen. Untuk mengubah pecahan ke persen terdapat dua cara. Yang pertama, ubah pecahan tersebut ke bentuk pecahan yang penyebutnya 100. Nah, karena persen ya pasti dibuat penyebutnya 100. Jika penyebutnya sudah 100, maka angka pembilangnya tinggal diberi tanda persen. Nah, untuk cara yang kedua,
Kalikan pecahan tersebut dengan 100% untuk pembilangnya saja. Jika sudah dikalikan 100%, tinggal dibagi dengan penyebutnya. Untuk contohnya lebih jelasnya bisa dilihat pada video berikutnya. Ini cara yang pertama ya, contohnya 6/25. Nah, supaya penyebutnya menjadi 100 karena persen ya, maka dia harus dikalikan berapa agar menjadi 100. Nah, kebetulan di sini 25, maka dia dikalikan 4. Jika penyebutnya dikalikan 4, maka pembilangnya juga dikalikan 4. Maka 6 kali 4 sama dengan 24 dan 25 kali 4 sama dengan 100. Maka di sini terdapat bilangan pecahan yaitu 24/100. Karena dia sudah per 100, maka dia bisa dijadikan persen ya. Maka nilainya adalah 24%. Itu ya. Contoh yang kedua yaitu dengan cara yang pertama ya, pecahan ke persen 4/5 ya. Supaya menjadi persen itu bagaimana, maka nilainya dijadikan penyebut 100. Karena di sini penyebutnya 5, maka dia harus dikalikan 20 agar menemukan nilai 100. Untuk penyebut yang dikalikan 20, maka pembilangnya juga dikalikan 20. Maka 4 kali 20 nilainya 80, 5 kali 20 nilainya 100. Nah, maka di sini ada 80/100, maka nilainya persentasenya yaitu 80%. Untuk cara yang kedua di sini agak lebih susah ya kalau kita menghitungnya secara manual ya, yaitu dengan cara mengkalikan 100% pada pembilangnya ya. Nah, 6/25 ya dijadikan persen, maka 6/25 ini kita kalikan 100%. Yang dikalikan cuma pembilangnya saja atau angka yang di atas itu ya, angka yang di atasnya per. Maka nilainya adalah 600/25. Lah ini yang agak sulit kalau kita menghitung secara manual ya. Kenapa? Karena 600 dibagi 25 itu sangat banyak kalau kita hitung manual. Tapi karena ini contoh, maka 600 dibagi 25 yaitu nilainya 24. Karena sudah dikali 100%, maka dia menjadi 24%. Itu ya. Cara yang kedua, contoh yang kedua 4/5 ya. 4/5 ini dijadikan persen, maka di sini 4/5 dikali ya, ini tadi tanda salah, dikali 100% ya. 4 kali 100 nilainya 400, 5 nya tetap, maka 400 bagi 5 nilainya 80. Karena sudah dikalikan persen, maka dia menjadi nilainya 80%. Itu contoh dan langkah-langkah atau cara mengubah pecahan ke bentuk persen. Untuk mengubah persen ke pecahan ya, kita lanjutkan ke materi berikutnya tentang persen, yaitu mengubah persen ke pecahan ya. Ada langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, ubahlah bentuk persen ke bentuk pecahan yang penyebutnya 100. Yang kedua, sederhanakan pecahan tersebut dengan cara dibagi dengan angka yang sama antara pembilang dan penyebutnya. Contoh untuk lebih jelasnya, 28% jika dirubah menjadi pecahan adalah, nah kita jawab 28% sama dengan 28/100 ya. Jadi perlu diingat kalau persen itu pasti per 100. Maka supaya kita bisa mencari kepecahan, maka 28/100 ini kita kecilkan saja ya angkanya, pecahannya ini 28/100 ya, paling kecil. Nah di sini kita bagi 4 ya, ketemu 25. 28 dibagi 4 ketemu 7. Nah ini sudah mentok, nggak bisa dikecilkan lagi. Maka 28% itu pecahannya yaitu 7/25 gitu ya.
Nah, untuk contoh yang kedua kita lihat 75% jika dirubah menjadi pecahan adalah ya 75% berarti 75/100. Nah, kita bagi sampai dia nanti penyebutnya paling kecil ya. Nah, di sini 100 bisa kita bagi dengan 5 misalnya ini ya. Maka nilainya 20. 75 ini dibagi 5 ketemu 15, maka nilainya 15/20. Nah, ini juga mungkin bisa diperkecil lagi ya. 15/20 mungkin bisa dibagi 5 ini ya. Maka kalau di sini 15/20 dibagi 5 lagi misalkan ya, bagi 5, maka nilainya bisa 3/4 ya. Ini sudah paling kecil ya. Maka nilai dari 75% ini bisa pecahnya yaitu 3/4 ya. Ini juga boleh, namun karena ini masih bisa diperkecil maka dia harus diperkecil kembali ya, harus sampai paling kecil untuk pecahan itu ya. Baik, kita lanjut, yaitu mengubah desimal ke persen ya. Untuk langkah-langkahnya, ubahlah bentuk desimal tersebut ke bentuk pecahan yang menyebut 100 ya. Kemudian dari pecahan tersebut ubahlah ke bentuk persen. Untuk jelasnya kita lihat contoh yang nomor 1, 0 atau 0,56 ya. Perlu diingat anak-anak, di sini kan ada 3 angka ya, angka 0, angka 5 dan angka 6 ya. 0,56 itu bisa per 100 ya. Kita lihat angkanya di sini. Di sini ada koma ya. Untuk menghilangkan koma ini harus dijalankan ke kanan ya. 1, 2. Maka di sini karena dua langkah berarti nolnya 2, 1 ditambah 02 gitu ya. Karena 2 langkah maka sama dengan 100 gitu aja, gampangannya seperti itu ya. Nah, kalau sudah 2 langkah ini komanya ke kanan ini hilang 0 ini ya. 0 ini sudah hilang diwakili ini si 100 ini. Maka tinggal 56 saja. Nah, untuk diubahnya ini desimal ke persen, maka di sini kita tulis 56/100 ya. Maka nilainya karena sudah per 100 maka nilainya 56% gitu ya. Kita lihat lagi contoh yang kedua, 0,81. Nah, ini bisa per 100 karena alasannya di sini koma ini kan untuk menghilangkan nolnya ini dia itu melangkah ke kanan 1, 2 itu ya. Koma ini berjalan ke kanan. Nah, kalau sudah berjalan ke kanan melebihi angka ini, melebihi 1 ini ya, maka 0 ini secara otomatis hilang atau diwakili oleh si 100 ini ya, 2 langkah 100 ya. Maka 81 ini dijadikan pembilang, 0 yang diwakili 100 ini menjadi penyebut. Karena 81 ini sudah per 100 maka persennya yaitu 81% gitu ya. Baik, contoh yang ketiga, maaf ini salah, ini contoh ketiga. Oke, 0,247 ya. Nah, di sini 0,247 dia untuk menghilangkan 0 ini kan dia harus jalan ke kanan, komanya digeser 1, 2, 3. Loh, ada 3 ya, enggak apa-apa ya, berarti dia per 1000 gitu ya.
maka kita tulis penyebutnya 1000. Karena 0 ini tadi komanya sudah geser ke kanan, maka nolnya hilang. Penulisan dalam pembilangnya ini 247 itu ya per 1000 gitu ya. Maka 247 per 1000 untuk persennya itu, karena persen itu harus per 100, maka ini kita coret seret 1 ya, per 100. Kalau kita coret 1, nolnya dia diwakili 1 koma di sini 1, maka nilainya adalah 24,7% karena sudah per 100 gitu ya. Nah, sudah jelas anak-anak. Baik, untuk berikutnya mengubah persen ke desimal ya. Ini ubah bentuk persen tersebut ke bentuk pecahan berpenyebut 100 seperti tadi ya, tetap berpenyebut 100 karena persen. Kemudian dari pecahan tersebut ubahlah ke bentuk desimal ya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat contoh ya. 15% ya. Berapa desimalnya? Nah, berarti karena di sini sudah menyatakan persen, maka dia bisa ditulis 15 per 100. Itu ya. Karena per 100, maka dia itu pasti diwakili koma. Itu ya untuk ke desimalnya. Maka penulisannya adalah 0,15. Kenapa kok 0,15? Karena 15 ini kita diwakili koma oleh 100 itu 2 kali langkah, 1 2 itu ya. Berarti 0, persennya di sini 2 koma ya, koma yang pertama, koma yang kedua ya, karena per 100 maka 0,15 gitu ya. Baik, contoh yang kedua 36% sama dengan 36 per 100. Maaf ini salah ya, salah, nggak pakai tanda ini, salah. Yaitu 36 per 100 ya untuk desimalnya, karena dia per 100 maka dia diwakili oleh koma yang berjalan 2 langkah, 1 2, maka berhentinya di sini komanya, jadi 0,36 gitu ya. Contoh yang ketiga 87,6%, maka 87,6 per 100, maka nilainya karena komanya sudah di sini, maka karena per 100 maka dia harus dilangkahkan lagi, dijalankan komanya itu 2 kali, 1 2 di sini, berarti ada 0,876, atau bisa kita rubah per 1000 ya. 87,6% itu 87,6 per 100. Nah, supaya komanya ini hilang maka dia dijadikan per 1000, 876 per 1000 boleh ya. Maka karena per 1000 di sini nolnya 3, kita tambahkan koma mewakili 0 ini yaitu 1 2 3, maka 0,876 desimalnya sama ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana pecahan, mana persen, dan mana desimal itu ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WA, nanti akan diberikan penjelasan kembali oleh Bapak. Untuk mengetahui kemampuan anak-anak mengenai pecahan campuran dan juga persen, maka anak-anak akan saya berikan tugas ya. Ini dikerjakan di buku tulis ya.
nanti saat mengerjakan anak-anak bisa difoto sama orang tua, namun untuk hasilnya yang di buku tulis tidak apa-apa, tidak usah difoto, cukup anak-anak saat mengerjakan saja, biar nanti hasilnya tidak dijiplak atau dicontoh yang lainnya, karena nanti akan saya cek kemampuan anak-anak saat nanti ada jadwal ke sekolah. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya. Ada kurangnya mohon maaf, mungkin menyampaikan materinya yang terlalu cepat ya, karena ingin menghemat juga paketan data anak-anak juga. Kalau terlalu lama nanti paketannya juga habisnya terlalu banyak. Terima kasih, salam sehat, semoga kita cepat bertemu dalam kegiatan tatap muka sekolah di kelas ya. Dan jangan lupa jaga imun, jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.